Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita lagi, ya. Silakan dibuka buku penanya, ya. Di halaman 23. Nah, topik kita hari ini adalah menjelaskan tangga nada slendro. Nah, kemarin kita kan sudah belajar itu ya, tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik itu nanti dibagi menjadi dua, itu teknik tangga nada slendro dan tangga nada pelok, ya. Dan gimana bunyinya Bapak juga sudah contohkan kemarin, ya. Selanjutnya, ya, silakan digarisbawahin di buku kalian di halaman 23, ya, di halaman 23. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Penta 5 ton nada. Itu ada pada baris pertama, ya. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada, penta 5, ton nada. Itu digarisbawahin, ya. Kemudian, nah, di sini dituliskan tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada lagu-lagu daerah, ya. Jadi sebenarnya tangga nada pentatonis, mau itu pelok ataupun slendro, ya, keduanya itu biasanya dimainkan di lagu-lagu daerah, ya. Tapi ada pembagiannya yang kayak misalnya identiknya daerah mana yang mainin tangga nada slendro, daerah mana yang mainin tangga nada pelok. Nah, contohnya di sini di buku kalian itu, ya, lagu-lagu daerah tersebut diiringi dengan alat musik daerah seperti gamelan Sunda, Jawa, dan Bali, ya. Itu di garis bawahin, ya. Yang di baris terakhir, baris ketiga, lagu-lagu daerah tersebut diiringi dengan alat musik daerah seperti gamelan Sunda, terus Jawa ataupun Bali. Itu sama-sama gamelan semua, ya, gamelan Sunda, gamelan Jawa ataupun gamelan Bali, ya. Itu garis bawahin. Kemudian di halaman 24, ya, tangga nada pentatonis ada 2 macam, salah satunya yaitu tangga nada slendro, laras slendro. Itu di garis bawahin juga, ya, yang pada paragraf pertama. Tangga nada pentatonis ada 2 macam, salah satunya yaitu tangga nada slendro. Itu di garis bawahin. Nah, tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Nah, umumnya bersifat gembira, lincah, dan riang. Itu di garis bawahin itu. Apalagi sifat-sifatnya, ya. Jadi kalian bisa membedakan nanti. Kalau pada umumnya tangga nada slendro itu bersifat gembira, riang, dan lincah, ya. Itu di garis bawahin. Nah, kemudian di bawah itu, di bawahnya, di bawah gambar tangga nada tangga nadanya, contoh lagu dengan tangga nada slendro yaitu Lir-Lir, ya, dari Jawa Tengah. Kemudian ada Cing Calengking dari Jawa Barat dan Cening Putri Ayu dari Bali. Nah, itu contohnya juga harus dihafal, ya. Setidaknya kalian tahu contohnya lagunya apa aja. Nah, kalian nanti bisa cari tahu contoh lagunya itu dari YouTube, ya. Karena di buku kalian tidak ada, ya. Ini nggak ada partiturnya, ya. Dan itu juga kita nggak mungkin mainin, ini susah, kita nggak ada alatnya juga, ya, nggak ada gamelannya, nggak ada. Nah, jadi kalian setidaknya tahu contoh lagunya. Lir-Ilir dari Jawa Tengah, Cing Calengking itu dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Nah, itu, ya. Kemudian silakan buka di halaman 26, ya. Di halaman 26 itu menyanyikan lagu daerah tangga nada pelok. Kalau sebelumnya itu slendro, sekarang kita ke tangga nada pelok, ya. Nah, silakan digarisbawahin pada baris kedua, ya, pada baris kedua, tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Itu digarisbawahin, ya. Tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Oke. Itu digarisbawahin.
Kemudian dibuka di halaman 27. Ya, tangga nada pelok. Itu ada gambarnya dan ada intervalnya juga ya. Tadi sebelumnya, sebentar. Itu kan kita udah pernah bahas ya sebelum-sebelumnya ya, intervalnya itu ya. Jadi dihafal juga itu intervalnya, yang 2,5, 1, 2,5. Itu juga dihafal ya. Sama yang interval dari tangan nada slendro itu juga dihafal. Karena kan kita udah bahas ya tentang intervalnya itu di pertemuan sebelumnya. Jadi ini dihafal juga. Jangan sampai dilupakan intervalnya ya. Oke. Berikutnya garis bawahin di paragraf berikutnya ya. Yang paragraf berikutnya di halaman 27 ya. Silakan garis bawahin pada baris yang ketiga. Ya, pada baris yang ketiga, contoh lagu daerah dengan tangga nada pelok yaitu, garis bawahin, contoh lagu daerah dengan tangga nada pelok yaitu Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, dan Jamuran dari Jawa Tengah dan Timur. Itu di garis bawahin contoh-contohnya ya. Jadi contoh lagu daerah dengan tangga nada pelok yaitu Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, Jamuran dari Jawa Tengah dan Timur. Itu di garis bawahin ya. Oke, kita next lagi. Silakan dibuka di halaman 37. Ya, halaman 37. Kita masuk ke pola lantai dalam tarian daerah ya. Ini materinya pola lantai dalam tarian daerah. Nah, sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah pasti dengar atau bahkan kalian sudah pernah pelajarin apa itu tentang pola lantai yang sering dipakai dalam tarian ya. Nah, baik, kita balik lagi ke buku. Silakan digaris bawahin pada paragraf yang pertama. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Jadi itu pengertian dari pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ya. Jadi itu pengertiannya. Jadi jangan sampai misalnya kalian lupa lagi. Apa ya pola lantai? Sementara kalian pasti sebelum-sebelumnya sudah pernah dengar apa itu pola lantai. Atau bahkan kalian sudah pernah tahu pola lantai itu yang seperti apa ya. Jadi ini dibahas ulang lagi bahwa pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Itu pengertiannya ya. Itu di garis bawahin yang paragraf pertama. Kemudian garis bawahi baris yang kedua. Pola lantai dilakukan untuk memperindah pertunjukan tari. Jadi itu tujuan dari adanya pola lantai. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan pola lantai itu tujuannya buat apa? Ya, untuk memperindah suatu tarian. Jawabannya itu ya. Itu di garis bawahin. Kemudian silakan garis bawahin pada baris ketiga. Ya, pada baris ketiga ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Nah, itu dua pola dasar dalam pola lantai. Jadi ada pola lantai lurus dan ada juga pola lantai lengkung. Itu di garis bawahin ya. Jadi kalau misalnya ditanya dua pola dasar yang sering digunakan dalam tarian itu apa? Pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Jawabannya ya. Oke, kemudian selanjutnya di garis bawahin di baris keempat ya. Di baris keempat, pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag ya. Itu contoh-contoh dari pola lantai lurus ya. Horizontal, vertikal, segitiga, diagonal, ataupun zigzag. Itu juga di garis bawahin ya. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Ya, itu di garis bawahin yang di baris keempat. Kemudian di sampingnya di garis bawahin juga pola lantai lengkung seperti pola berbentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang.
itu juga digaris bawahin. Nah, kalau yang tadi itu kan contoh dari pola lantai lurus. Nah, sekarang contoh pola dari pola lantai lengkung, ya. Pola lantai lengkung seperti pola berbentuk lingkaran, ya. Angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Itu juga digaris bawahin. Oke. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian itu halaman 37, ya, itu ada gambar tari, ya, gambar-gambar tari. Ada dua contoh gambar tariannya. Ya. Yang pertama itu tari topeng, ya. Itu tari topeng yang berasal dari Jawa Timur. Ya, kalau kita lihat itu polanya adalah pola garis lurus, ya. Salah satu contoh pola garis lurus, ya. Kalian lihat itu yang titik-titik itu kan di bawah gambarnya ada titik-titik, ya, titik-titik ke bawah. Nah, itu artinya adalah garis atau pola lantainya, ya, gambar pola lantainya. Jadi itu posisi-posisi di mana penari akan berdiri dan menari sesuai tariannya, ya. Tari topeng itu berarti dia menggunakan pola lantai yang vertikal, ya, pola lantai lurus yang vertikal. Oke. Kemudian bisa kalian lihat lagi di sampingnya itu ada tari pendet dari Bali, ya. Dia buatnya itu masih termasuk pola lantai lurus, ya, garis lurus, masih termasuk pola lantai garis lurus. Dia dibuat pola lantai diagonal, ya. Diagonalnya itu bukan satu biji, ya. Kalau diagonal kan cuma satu, ya, sebenarnya, ya. Bisa dari sudut atas menuju sudut bawah gitu, miring. Nah, itu satu diagonal. Kalau seperti ini sebenarnya dia sudah bukan diagonal lagi. Ini sudah dua diagonal, yang baratnya kita bisa bilang dia bentuknya pola X, ya. Tapi termasuk diagonal, ya. Ini kita bisa bilangnya ini pola X, ya. Pola huruf X. Atau sama aja sebenarnya yang termasuk pola diagonal. Kalau diagonal itu sebenarnya cuma satu, ya. Diagonal itu kan cuma satu boleh ke sana atau boleh ke sini, ya. Ini diagonal satu aja. Tapi kalau sudah sampai dua seperti ini, ya, dua seperti ini kita bisa bilang ini pola huruf X, ya. Tapi masih termasuk pola diagonal. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari di ujian nanti, misalnya tari topeng menggunakan pola lantai seperti apa, kalian udah bisa jawab. Jawabannya adalah pola lantai garis lurus, yaitu vertikal. Kemudian misalnya kalau ditanya tari pendet, pola lantai yang digunakan itu apa, berarti jawabannya adalah pola lantai garis lurus, namun pola yang diagonal seperti huruf X, gitu, ya. Oke, itu. Selanjutnya silakan dibuka di halaman 49. Halaman 49. Materinya adalah mengembangkan pola lantai tari daerah, ya, mengembangkan pola lantai tari daerah, yang artinya pola lantai yang umum yang sudah digunakan dalam suatu tarian daerah itu kita kembangkan lagi menjadi pola lantai yang baru. Bisa jadi dikatakan seperti itu karena kita mengembangkan pola lantai tari tersebut. Oke. Nah, silakan digarisbawahin pada baris kedua, paragraf pertama, ya. Di paragraf pertama baris kedua, pola lantai daerah memiliki dua pola utama, ya. Dari baris pertama, ya, baris pertama paling akhir sampai baris kedua. Pola lantai dari tari daerah memiliki dua pola utama, yaitu pola lantai lurus, contohnya pola horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag, dan pola lantai lengkung, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, dan pola lantai yang berbentuk lingkaran dan angka 8. Itu garis bawahin, ya. Jadi pola lantai tari daerah tadi memiliki dua pola utama, yaitu pola lantai lurus, pola horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag, dan pola lantai lengkung, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, pola lantai berbentuk lingkaran, dan angka 8. Ya, itu digaris bawahin. Nah, kalian perhatikan, ya, pada paragraf kedua,
Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contoh, tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag. Artinya gini, kalau misalnya kalian lihat itu di buku kalian kan ada contohnya, itu hitungan pertama itu masih pola horizontal. Kemudian hitungan kedua membentuk pola zigzag. Ya, membentuk pola zigzag. Pada hitungan ketiga pola zigzagnya sempurna. Nah, artinya di sini dalam satu tarian itu dia mempunyai lebih dari satu jenis pola lantai. Ya, dia memiliki lebih dari satu jenis pola lantai yang artinya sudah dikembangkan. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu dia adalah pola lantai garis lurus, ya, seperti yang di buku kalian, pola horizontal, ketika hitungan pertama dia masih berada pada posisi horizontal. Kemudian ketika hitungan kedua, perlahan-lahan sebagian beberapa orang, ya, itu akan bergerak di hitungan kedua untuk membentuk pola zigzag. Ya, jadi hitungan kedua itu adalah pergerakan untuk membuat pola baru. Seperti itu ya, pergerakan untuk membuat pola baru yang akan dituju. Nah, karena tujuannya itu adalah pola zigzag, maka beberapa orang pastinya tentu harus maju dan satu lagi harus mundur. Misalnya seperti itu ya. Ya, beberapa orang harus maju, beberapa orang harus mundur. Itu pada hitungan kedua. Dan ketika hitungan ketiga, itu pola zigzagnya sudah selesai. Artinya apa? Di sini ada terjadi perubahan pola lantai, ada perubahan pola lantai di mana dari pola lantai horizontal, ya, bergerak menuju pola lantai zigzag. Ya. Jadi seperti itu nanti ketika kita ingin mengembangkan suatu pola lantai. Misalnya dari pola horizontal, ya, dari pola garis lurus, ya, dari pola horizontal yang tadinya lurus seperti ini, ya, lurus. Kemudian tiba-tiba kita berpindah menuju ke pola lantai melingkar ke belakang. Dari lurus seperti ini, pada hitungan keduanya, bagian kiri dan kanan itu maju ke depan, ya. Jadi ketika lurus jadi seperti ini, ya. Jadi membentuk pola lantai yang baru, yaitu pola lantai lingkaran ke belakang, ya. Jadi dari lurus, yang kiri kanannya, bagian kiri kanan ini akan berbelok sedikit sehingga membentuk setengah lingkaran. Contoh seperti itu, dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Ya, masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana hitungan tariannya juga, apakah langsung tiba-tiba berubah atau misalnya berubahnya secara perlahan. Kalau yang di buku dia menunjukkan perubahannya itu secara perlahan, karena pada hitungan satu pola horizontal, masih pola horizontal, hitungan 2 baru membentuk pola zigzag, dan hitungan ketiganya langsung pola yang sempurna. Ada tarian itu yang hitungan pertamanya horizontal, kemudian hitungan keduanya itu tiba-tiba berubah jadi zigzag langsung secepatnya. Nah, jadi dia perubahannya cepat seperti itu ya. Contohnya seperti itu, dan cara pengembangannya seperti itu. Ya, boleh dari garis lurus, ya, dari pola horizontal tiba-tiba membentuk segitiga, ya. 1, 2 berpindah, kemudian ke bentuk yang ketiganya menjadi segitiga. Contohnya seperti itu ya. Dan itu akan dilakukan sesuai hitungan, ya, dan sesuai juga nanti dengan lagu pengiringnya, supaya nanti tidak terjadi kejanggalan ketika menari dengan lagu pengiringnya, seperti itu ya. Nah, itu contoh pengembangannya. Untuk pengembangannya kalian Bapak kurang tahu persis ya sebenarnya, karena apa kan orangnya belajar musik bukan belajar tari ya sebenarnya ya. Tapi pernah lihat seperti ini kebetulan. Nah, cuma untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat di searching di YouTube juga boleh. Di YouTube juga banyak yang bikin seperti itu ya, pola lantai. Nah, tapi contoh kecilnya seperti yang di buku kalian, ya. Dari seperti itu yang artinya dimana kalian udah paham dulu nih, ketika kalian ingin menari, ya, ternyata dalam tarian itu tidak hanya memiliki satu pola lantai, tapi kadang banyak sekali jenis pola lantai yang digunakan. Dan itu nggak cuma dari garis lurus ke garis lurus yang lain, tapi bisa dari garis lurus menuju ke garis lengkung, atau dari garis lengkung menuju ke garis lurus, seperti itu ya.
Jadi sebenarnya polanya bisa bebas, mana aja yang kalian pakai, asalkan tarian kalian terlihat bagus, itu aja ya, tujuannya itu ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan dibuka di halaman 51. Halaman 51. Peragaan hasil kreasi pola lantai. Ya, peragaan hasil kreasi pola lantai. Ya. Pada pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal atau bahkan pola lantai melingkar. Nah, itu yang Bapak ceritakan tadi, dapat dikembangkan menjadi pola lantai terbaru. Itu ada pada baris kedua ya. Pada baris kedua, pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal atau bahkan pola lantai melingkar. Ya. Kemudian saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukannya dengan kompak agar terlihat menarik. Nah, sebenarnya juga cuma harus melakukannya dengan kompak agar terlihat menarik ya. Harus sesuai hitungan juga. Jadi kalian boleh tambahkan di situ ya. Saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukannya dengan kompak agar terlihat menarik dan sesuai hitungan. Itu kalian bisa tambahin ya. Dan sesuai hitungan. Di bawahnya kalian tambahin ya, karena kan tarian itu tidak lepas yang dari namanya hitungan, sama seperti musik juga tidak lepas dari yang namanya hitungan, seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi contoh yang Bapak bilang tadi, pola lantai horizontal itu dapat dikembangkan dari garis lurus menjadi pola lantai melingkar ya. Sisi kanan dan sisi kiri akan bergerak, kemudian sisi bagian tengahnya itu akan mundur sedikit ke belakang sehingga nanti akan membentuk setengah lingkaran. Atau misalnya dari pola horizontal tiba-tiba nanti dia akan menuju pola lantai lurus, seperti itu ya. Dari sini lurus, kemudian tiba-tiba yang bagian kiri ke belakang, yang kanannya itu ke depan. Nah, jadi lurus. Oke? Contohnya seperti itu ya. Contohnya pergerakan dari para penarinya ya. Oke, itu tentang materi kita hari ini ya. Nggak terlalu serius, teorinya masih gampang-gampang lah ya, masih nggak terlalu serius, belum seperti nggak kayak kemarin, tidak seperti yang kemarin. Kita kalau yang kemarin kan yang belajar tangan nada itu agak padat ya, teorinya itu agak bikin pusing ya. Nah, tapi kalian kan bisa putar ulang lagi videonya kalau seandainya kalian hari ini lupa ya. Kalian bisa ulang lagi videonya yang kemarin. Dan ini karena masih ada di YouTube ya, tidak akan dihapus. Jadi kalian bisa tonton lagi. Sama halnya nanti video ini ya, video pembelajaran kita hari ini itu bisa kalian tonton ulang lagi ya, berkali-kali, dimanapun, kapanpun, dan terserah kalian mau kapan ya, terserah kalian mau bagaimana ya. Kalian bisa tonton lagi video ini. Yang penting kalian wajib menonton video ini, itu wajib ya, supaya kalian ada pengetahuannya ya. Oke, jadi kalian nggak bingung nanti menjawab soal-soal yang ada di ujian ya. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan sekarang, langsung japri Bapak aja, langsung hubungin Bapak. Silakan VN Bapak, nanti akan Bapak jawab satu-satu. Oke, kalau misalnya kalian masih bingung, silakan tonton ulang lagi ya. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu di minggu depan. Oke.